itu aktivitas Mbak Dia sebenarnya seperti apa sih ketika menikah dengan Bang Munawir? Kalau ada nyanyi ya saya masih kadang-kadang nyanyi, karena kan kalau untuk nungguin gaji dikasih suami juga kan kurang, jadi masih nyanyi biasa aja sih, nggak ada masalah kok, nggak ada. Jadi tapi yang paling kencang banget kegiatan itu yang benar-benar vakum itu 1 tahun yang lalu tuh, 1,5 tahun yang lalu tuh saya benar-benar vakum, karena kalau di sana bahasanya jadi ibu ketua ya kan, jadi ibu ketua kan, jadi semuanya kegiatan setiap hari ya berhubungan dengan kegiatan beliau. Mbak Dia ini sebagai istri dari kepala cabang ya, karena si bapak suaminya adalah kepala cabang, jadi Mbak Dia dianggap sebagai ketua cabang. Sibuk sekali gitu. Sibuk sekali pada waktu itu. Tapi selama 7 tahun itu tidak tercium sama sekali Mbak gelagat bahwa suami. Kan saya bilang sebelum nikah saya tahu katanya mau berubah, setelah nikah kejadian lagi kemarin, dan terakhir yang Maret itu kan baru, Maret itu pakai uang program hamil. Ya dia bilang nangis-nangis sujud-sujud, minta maaf ya saya hilang, saya tobat, ini nangis-nangis di hati saya itu, ternyata Oktober tadi ya, ternyata diulang lagi di Oktober. Jadi ya saya pikir tangisannya ya palsu aja, berarti dia memang bohong. Nanti kalau satu hari, karena saya pasti maafin, dia tahu saya pasti maafin, saya nggak akan marah, kesalahan apapun saya nggak akan marah, semarah-marahnya saya pergi atau diem tidur, karena saya nggak mau bisa ditanya kalau ketemu dia atau teman-teman terdekatnya, saya nggak pernah yang kayak bentak aja kamu ya, kita nggak pernah kayak gitu. Jadi dia tahu saya pasti maafin, tapi dia lupa, dan mungkin karena dia tahu sifat saya seperti itu, dia lakuin lagi ini, dan yang bikin saya nggak terima, kok bisa pakai uang kantor, kan kayak sakit hati gitu loh. Sedangkan saya aja mau benerin rumah di kampung aja harus gadekan BPKB, saya mau ngapa-ngapain harus mikir ini harganya berapa ya, ini berapa ya, mau beli baju saya mikir. Itu program hamil, maksudnya program hamil gimana sih Mbak, pakai biaya 150? Itu kan uang pribadi, memang kita kan waktu kan sering LDR, jadi kalau udah bayi tabungan menurut kita tuh 90% jadi inam, ya sudah nabung lah, dan uang itu pas COVID kan kita pakai, ternyata pas udah kita cek emang nggak ada masalah, dua-duanya nggak ada masalah, tinggal dulu menstruasi, nanti baru diambil buat dimasukin gitu kan, pokoknya diproses lah. Pas giliran prosesnya dia COVID, jadi nggak bisa diambil kan Bang, pas dia COVID nggak bisa diambil contohnya itunya kan, akhirnya ya kita harus balik ke Manado, kita tunggu selesai dia COVID, ternyata belum sampai dia COVID kebetulan dia pakai. Kak berarti udah berkali-kali kasih kesempatan, berarti kan kakak perasaannya besar banget ke suami, ini akhirnya udah mantap cerai apa udah? Mantap banget. Bang, tadi dibilang mantap bingit. Bang Leo tadi dibilang salah satu alasan Mbak Lia karena sering diteror oleh keluarganya. Nah ini apakah Abang sendiri untuk akan membuka ini ya, untuk membuka ini? Karena keluarga ini kan nggak mau juga nama baik dari keluarga suami ini kan tercemahkan. Nah, hanya saja persoalannya ini uang ini rembetannya kan kita nggak tahu kemana. Ya, yang kita dari Mbak Lia ini kemudian terjerat oleh rembetan uang. Padahal Mbak Dia cuma terima uang gaji doang, terus dirempetin karena uang ini kan. Nah ini uang itu masih diproses oleh kejaksaan di Manado sana, mana uang ini kan. Itu sementara uangnya masih lari ke bandar judi slot. Ada judi tokel, ada judi slot ya, beda itu tokel sama slot, kita nggak tahu bedanya apa, tapi beda. Mana? Jadi kita keluarganya nggak terima. Nah, keluarganya nggak terima karena apa? Takutnya dicemarkan. Tapi ini harus dibuka supaya ini menjadi terang, supaya nanti alasan cerainya menjadi ya sudah memang beginilah alasan cerainya itu kan. Mau nggak mau cerai. Kalau cerai selingkuh sih kadang-kadang orang ngumpet-ngumpet tuh. Malu kan? Teman kita ada cerai juga selingkuh, dia ngumpet-ngumpet aja tuh sampai sekarang nggak bunyi, ada juga. Tapi kalau cerainya model begini nih, memang daripada timbul desas-desus, timbul gosip, timbul apa, harus dibuka terang-terang. Kebetulan Mbak Lia, ya dia Bang Leo tolong bantuin supaya ini jadi terang-terang, pasti jadi terang-terang. Karena jujur sih banyak teman-teman dari yang di bank-bank yang lain yang kena dia itu menyalahkan aku, ada saksinya juga kayak iyalah istrinya kan artis, jadi kayak biaya hidup tuntutan dia segala macam. Saya nggak terima dong, pada saat saya nggak dapat gitu kan, saya nggak, alhamdulillah saya nggak dapat karena saya nggak mau juga kan mereka. Jadi dan sampai detik ini saya menggugat, saya mau ajukan gugatan, saya nggak tahu berapa gaji beliau selama bekerja di bank tersebut. Memang saya nggak tahu. Tidak pernah terbuka gitu. Tidak pernah terbuka. Kak, kalau 3 juta sampai 5 juta per bulan, kalian sendiri cukup atau kalian cukup? Kalau kita bilang nggak cukup ya pasti nggak cukup. Tapi kan saya masih punya tabungan waktu itu ya, masih nyanyi, masih aktif kan, jadi masih punya tabungan. Terus saya masih bisa live streaming waktu COVID. Saya nggak bermasalah. Yang penting kita baik-baik, kita berhubungan baik, kita bahagia, nggak masalah tuh. Gaya hidup hari-hari dia itu, saya nggak ada tanggungan apa-apa gitu.
Dan yang bikin saya sakit hati juga, giliran saya membutuhkan uang itu nggak pernah ada. Kayak rumah saya mau roboh, silakan datang ke rumah saya di Lamongan sekarang. Saya mau roboh, nggak ada tuh dia bantu-bantu. Tapi giliran begini saya diteror sama keluarganya. Seakan-akan saya itu kayak, kemarin aja kamu nemenin suami kamu lagi enak apa, saya gitu. Saya biasa aja di rumah makan biasa adanya gitu. Nggak yang pakai Hermes, nggak yang pakai apa gitu, nggak ada. Jadi menurut keluarganya dia itu mungkin kayak sekarang suaminya jatuh, aku langsung kayak pergi ninggalin. Dia nggak tahu ini tuh prosesnya lama banget, dan aku kalau untuk masakan ini jatuh finansial ya. Aku dapat 3 juta, 5 juta, keluarganya tahu enggak? Mungkin dipikirnya semua uang aku yang kelola. Enggak, demi Allah nggak ada. Saya sampai detik ini saya ngajuin gugatan, saya nggak pernah tahu berapa gaji bersih. Karena kalau kerja di bank itu dapat bonus, belum lagi kalau lebaran, belum lagi kalau dapat segala macam tetap bengek, saya nggak pernah tahu sama sekali. Respon keluarga ketika kakak mau cerai apa? Jadi ya nggak terima. Soalnya kalau gaji bank itu kepala cabang dari itu tidak tahu, Ani juga pengen ikut kerja menjadi kepala cabang. Tapi dengan dibukanya ini apakah maksudnya kan pasti akan lebih ya hujatan dari keluarga kembali ya Bang? Oh, iya. Nah itu apakah akan mengambil jalan hukum dari Abang sendiri? Gini, kita tidak akan melakukan jalan hukum lagi kepada keluarga ya. Kalau hujatan itu kan jangankan Bali ya, saya aja sering dihujat sama banyak orang zaman dulu kan. Tapi nggak akan ada itu. Ya yang penting ini menjadi terang benderang. Setidaknya lega ya Bang ya. Lega, kemudian selesai gitu aja. Masalah hukum suami kan jadi mantan suami. Tapi kan nantinya pasti, tapi kan nanti pasti kan Mbak Lia akan jadi saksi nanti dalam perkara suami. Berkemungkinan, tergantung kalau jaksanya perlu dia jadi saksi, jadi saksi. Kan saksi tok kan, gampang lah jadi saksi. Karena sidangnya belum ditentukan. Ya, ini kan masih ditahan kejaksaan karena masih proses penyidikan ini. Baru tanggal 23 Desember 2022, berarti baru 1 bulan plus Januari ke Februari kan belum. Bocor aja sih 4 bulanan lagi. Iya. Bang Mak ulang tadi totalnya berapa korupsinya? Korupsinya itu 27 miliar. Dan itu semua Sudah dibalikin 4M tinggal ya oleh si suami dengan partner sisa 23 miliar kan, tapi 23 miliar udah nggak bisa diambil lagi karena udah diambil sama bandar karena judi online slot. Oke. Oke. Terima kasih Bang ya.